Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bukan Insinyur bersama saya. Di sini kita akan melakukan pekerjaan pengecekan Purifikasi. trafo ya, purifikasi, tes DGA juga, dissolved gas analysis. Ini preventif trafo. Ini bersama vendor kita akan tanya-tanya, ngobrol. Biasanya ini paling lama itu 5 tahun sekali ya. Betul. Iya, fungsinya ini Ya, untuk apa? sebenarnya kalau kita ibaratkan seperti cuci darah. Jadi sebenarnya oli itu kan isolatornya itu menurun. Nah, dengan adanya purifikasi nanti menaikkan tingkat isolatornya. Mungkin Ya. sebelum dipurifikasi mungkin hanya 26 kV isolatornya. Begitu sudah dipurifikasi bisa mencapai di atas 50 kV. Trafo kita kapasitas 2500. Jangan lupa gunakan APD ya. Alat pelindung diri, sarung tangan, kaos kaki, ini perlengkapan standar. Nanti kita akan melakukan purifikasi tanpa mematikan trafonya, tanpa mematikan aliran listriknya. Jadi di dalam purifikasi itu kita biasanya oli yang terkandung di dalam trafo itu selain sebagai isolator antar kumparan, itu dia sebagai pendingin gulungannya juga ya, pendingin spoolnya. Nah, pada saat pelaksanaan ini trafo kalau berjalan dia kan ada suhu panas ya, berarti dia akan menimbulkan gas. Termasuk nanti saat proses purifikasi itu juga ada tes dissolved gas analysis, menganalisa kandungan gas. Nah, purifikasi ini sama kayak memfilter gitu ya. Kalau purifikasi hanya memfilter, tapi kalau kandungan gasnya itu nanti di DGA. DGA, dissolved gas analysis. Jadi diuji laboratorium ya sama ini. Kandungan apa ya? Kandungan metal yang ada di oli Iya, itu gas dan ada metal. karena kotoran dan Iya. sebagainya. Itu akan disaring keluar. Oke. Sementara itu dulu mukodimah. Nanti kita proses. Ini persiapannya apa aja? Kita butuh listrik 3 pas ya. 3 pas 25 ampere untuk menghidupkan motornya yang Oh, untuk di sirkulasi. sini ada pompa oli. Itu 25 ampere. Nah, lalu di sini ada filter ya sama tangki. Ini kira-kira kalau untuk 2500 kVA kan volume olinya sekitar 1000 literan. Jadi berapa lama? Sebenarnya bukan melihat dari lamanya, nanti ada Indikatornya? indikator Oh. masalah isolator. Iya, setiap kondisi trafo beda-beda ya pasti ya. Beda. Jadi tinggal kelamaannya nanti kan mungkin rendah nih saat pertama sebelum purifikasi. Iya. Naik. Pokoknya di atas 50 itu sudah dibolehkan untuk Oke. Biasanya rata-rata 1,5 jam, 1,5 jam. Jadi Iya. bukan waktu yang menjadi patokan tapi nilai. Iya. Nah, ini Ya, sebentar Mas, kalau video nggak apa-apa ya. Saya punya YouTube juga nih. Jadi kita tanya-tanya aja. Siap. Iya, buat dokumentasi juga. Ya, ini nanti buat ke lab ya yang DGA. Buat tes DJ yang dibawa ke lab ini Ya, tabungnya. Ya. Ini Heeh. untuk tes tegangan tembus atau PDV. Ini tes tegangan tembus BDV ya. Untuk ini mesin treatment ya. Iya. Jadi sebelum sama nanti setelah treatment ini kita ambil lagi sampelnya yang buat setelah. Iya. Sebelum dan sesudah. Oke, sebelum dan sesudah nanti akan diuji ya. Jadi nanti inputnya yang mana? Input output. Ini input, Ya. ini output dari mesinnya. Output Ya, dari ini mesin. output dari drain trafo bawah ya. Kalau dari yang ketemu bawah yang sini Pak. Ke sini input, dari sana output. Nah, ini, Ya. Ini yang atas ya. Yang atas ya. Oke. Iya. Ya masukin. Keluarin Masukin. Oke, ini sedang melakukan apa, Bos? pelepasan itu ya sensor DGP ya. Jadi ini dia akan melakukan pelepasan sensor DGP untuk apa? Supaya apa Mas? Supaya apa? Supaya nanti waktu oli turun, dia nggak ngasih sinyal kepada PLN. Oh iya. Ya, karena kalau oli turun nanti mau dipurifikasi kan sedot masuk ya ke mobil, ke tempat ke alat sirkulasi. Dia sensornya akan ngasih indikasi untuk trip di kubikel. Makanya dia sensornya dilepas atau di. Satu lagi ya, warning disclaimer dulu. Jadi ini
khusus dilakukan oleh orang yang punya kompetensi. Jadi kompetensi khusus di bidangnya, khusus untuk profesional. Nggak boleh Jadi sembarangan. ya nggak boleh sembarangan. Misalnya teknisi bisa listrik, tahu-tahu coba-coba. Karena ini kalau nggak ini Resikonya ada bisa. resiko, ada resiko. Apartemen bisa bebas semua. Ya gedungnya bisa problem. Jadi untuk hal ini kita ya pekerjaan ini kita vendorkan. Ini ngambil sampel. Ini proses pengambilan sampel untuk tes DGA. Kita ambil dari drain alat ini. Ini tes sendiri atau bawa Jadi kita boleh. Oh bawa ke lab. Jadi sebenarnya jadi waktu itu pernah saya ambil sampel pakai vendor lain untuk tes DGA. Tapi hasil tes DGA-nya itu secara datanya kurang. Saya nggak lihat di angka 30 lebih atau kurang dari 30. Artinya mungkin dia cuma jualan oli trapo minyak ya. Minyak traponya cuma jualan gitu aja. Jadi rekomendasinya harus ganti minyak. Padahal menurut Masnya ini karena dia profesional di bidang ini treatment, seharusnya treatment kalau treatment rutin setahun rutin, sekali mm-mm. itu jangka waktunya itu dipanjang lagi. Kalau Bisa normalnya 20. tanpa treatment pun trafo itu sekitar 15 tahun atau 13 tahun masih bisa ya. ya, Bahkan sampai 23 tahun tadi ya. ya, Kalau bagus. treatment rutin Iya, ya setiap rutin. tahun. Kalau ganti langsung itu ada resiko juga malah nambah gas, ada gas ya. Ada kalau prosesnya salah Iya. dan ganti oli pun itu harus kita ambil cek tes oil analysis. Oh, analisis. Terus ini juga apa namanya? 2.500 ini sekitar 1.000-an liter ya? Volume. 1000 lebih sih. Iya. 1000 lebih. Iya. Jadi Mas, Oke. Ini sedang pemasangan selang di output sini. Jadi ini output dari alat itu masuk ke bagian atas. Inputnya dia ini ya di bagian bawah. Masuk ke input ini alat purifikasi. Yang dari bawah masuk ke input. Outputnya ke atas. Jadi nanti disirkulasi pakai motor dari alat ini khusus. Ini dilakukan secara online ya. Sekali lagi disclaimer, ini hanya dilakukan oleh profesional. Jadi orang yang sudah berpengalaman dan kompetensi khusus di bidangnya. Oke, dia akan memulai. Di sini juga ada side glassnya, pantauan minyak. Dia buka palep satu. Dia akan tambah. Dia sudah mulai, walaupun udah dibuat semua olinya. Mulai turun. Ini tegangan tembus saat sebelum purifikasi ya. Nah, kita ukur dengan alat ini. Harus di atas 30 minimal. Dan tadi terbaca 34 ya.
Nah, naik lagi jadi 9. Ini Ambil foto. sampai berapa? Ambil foto 6 kali Pak ya. Ini kita hitung rata-ratanya berapa. Mau foto lagi? Ya, Enggak. ini pasti setiap kita ukur ulang pasti akan berubah lagi. Nanti diambil rata-rata sampai 5 kali gitu. 5 kali pengukuran diambil rata-rata. Maksimalnya berapa? Berapa? 60. Ini untuk alatnya maksimum. Ini kurang lebih udah 1 jam ya. Dari jam berapa tadi mulai? 1 jam setengah kurang. Tadi 1 jam. 1 jam setengahnya. Iya, 1 jam setengah. 13 menit. Ah, ya. Ini sudah 1 jam setengah, 90 menit. Hasil purifikasi puluh kilovolt ya. 60 kilovolt per sentimeter ya. Per 2,5 mm. Oh, per 2,5 mm. Kalau alat ini berarti minyaknya tadi diambil dari situ, ditaruh ke situ gitu ya? Bukan, kita tadi yang tadi mangkok itu tadi kita buang ya, yang tadi ya, yang awal ya. Ah. Kita buang, kita bilas, kita ambil di mesin. Ambil di mesin baru. Ya, di sini udah ada, ini kita lihat. Ah. Ambil ke sini, Oh, iya. buang ke sana ya. Ah. Ini buang terus, taruh di sini. Jadi ini kan masih jalan. Ah. Ini belum bagus, ini masih jalan, kita waktu ini kita sudah tambah. Baru dimasukin alat itu lagi ya? Kita mau ke bidang lain. Pengecekan tadi yang kedua kali, sekarang 3 kali. Nanti diambil rata-rata ya? Iya. Ini udah stuck di 60, steringnya 60. Iya. Lihat ada bunga apinya. Pas 60 stuck itu ada bunga apinya. Oh. Nanti kita lihat lagi ya. Iya, nanti 3 kali ya. Pas di angka 60 ada bunga pinknya. Jadi ibaratnya si kekuatannya ini ngesot di 60. Iya. Sebenarnya sih kalau yang lebih maksimal. Coba ke sini Pak. Ke dalam lagi. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tadi pas tak ini mati itu dia. Iya. Ini karena udah 60 tadi diukur ya, udah dimatikan, udah cukup. Ditutup. Dari sana tadi panel udah di off. Dengan proses penambahan. Terus ini sensornya diinin kembali. Terus nanti penambahan aja karena tadi Tambah. pas disirkulasi. Oh, jalan. Ya. Masuk ngisi nambah. Boleh naik. Situ. Oh. Oke. Sini pas itu ya. Selang-selang sirkulasinya. Inlet sama outlet. Terus saya Ini sekali lagi disclaimer, ini hanya dilakukan oleh profesional yang kompeten di bidangnya.